Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi penting tentang PKH, BPNT, dan juga BST hari ini di bulan Maret, tepatnya di akhir bulan Maret ini tahun 2021, sahabat YouTube. Informasinya mulai dari progres perbaikan data di seluruh provinsi, tepatnya di 34 provinsi di seluruh Indonesia, hingga nasib dari keluarga penerima manfaat yang bantuannya sampai dengan saat ini masih belum cair, sahabat YouTube. Kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya membantunya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang informasi penting tentang PKH, BPNT, dan juga BST hari ini, tepatnya di akhir bulan Maret tahun 2021, sahabat YouTube. Mulai dari progres perbaikan data NIK yang sampai saat ini sudah ditutup ya, sahabat YouTube, sudah ditutup proses perbaikan NIK-nya. Ini kira-kira progres perbaikannya setiap provinsi, ini kira-kira berapa persen? Dan juga terkait dengan nasib dari keluarga penerima manfaat yang bantuannya untuk entah itu PKH, BPNT ataupun BST yang masih belum cair ini bagaimana? Apakah bisa cair kembali atau tidak bisa cair kembali, sahabat YouTube? Oleh sebab itu simak terus ya, sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, kemarin bantuan PKH sudah dicairkan ya di 3 bank himbara, yaitu mulai dari Bank BRI, kemudian Mandiri, dan disusul BTN. Dan ini yang masih belum dicairkan adalah untuk Bank Himbara, yaitu Bank BNI. Kemungkinan besok hari Senin ini sudah ada informasinya terkait dengan penyaluran untuk Bank BNI, sahabat YouTube. Oleh sebab itu bagi sahabat YouTube pemerhati channel Diari PKH yang menggunakan bank penyalur yaitu Bank BNI, harap bersabar. Pantau terus channel Diari PKH karena nanti dari channel Diari PKH akan menginformasikan perkembangannya, sahabat YouTube. Kemudian dari ketiga bank yang sudah cair, ternyata juga masih banyak yang belum cair bantuannya. Dan rata-rata yang belum cair ini adalah yang memang dari bulan Januari kemarin datanya bermasalah, sahabat YouTube. Bermasalah karena banyak faktor ya. Mungkin karena NIK-nya ini ganda, kemudian rekeningnya ganda, NIK-nya tidak valid, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kemungkinan ataupun yang memang proses perbaikannya ini tidak semudah yang mungkin sahabat YouTube pemerhati channel Diari PKH kira ya. Karena sangat banyak sekali mungkin sudah sesuai NIK-nya, sudah sama antara DKK dengan KTP, ternyata oleh Dukcapil masih belum diaktifasi. Jadi sangat ribet sahabat YouTube ya. Jadi harap bersabar, kemungkinan pasti akan dicairkan ya sahabat YouTube. Oke, kemudian untuk bantuan BPNT juga sama. Bagi yang masih belum cair, tetap bersabar. Untuk bantuan BPNT ya sahabat YouTube, ini di seluruh bank sudah dicairkan, mulai dari Bank BRI, Mandiri, BTN hingga Bank BNI ini sudah mulai dicairkan. Namun juga sama, masih hanya beberapa persen, sahabat YouTube. Kenapa hal tersebut? Karena memang proses perbaikan data ini tidak serta-merta langsung semuanya dicairkan, sahabat YouTube. Jadi mengikuti progres perbaikan datanya. Dan pada video kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang progres perbaikan data NIK yang sudah ditutup tadi malam. Dan pada pagi hari ini saya mendapatkan informasi dari koordinator kabupaten di wilayah dampingan saya, Kabupaten Banyuwangi, terkait dengan progres perbaikan data NIK di seluruh provinsi di Indonesia, yaitu sebanyak 34 provinsi, sahabat YouTube. Di sini saya bacakan, mungkin sahabat YouTube bisa memahami, bisa mengetahui progres masing-masing provinsinya berapa persen ya. Oke, di sini untuk wilayah Provinsi Bali progresnya yaitu 87,67%. Wah, ini tertinggi sahabat YouTube, Provinsi Bali. Kemudian disusul Jawa Barat
ya, Jawa Barat ini dengan total KPM paling banyak ya sahabat YouTube dengan 3.300.000 sekian. Ini progresnya, prosentasenya yaitu 85,09%. Kemudian Jawa Tengah ini terbanyak ketiga sahabat YouTube ya. Ini jumlah KPM-nya 1.900.000 sekian. Ini progres perbaikannya yaitu 83,62%. Kemudian untuk Kalimantan Selatan 82,99%. Kemudian untuk Nusa Tenggara Barat ini adalah 82,71%. Kemudian ada Kepulauan Bangka Belitung ini 82,04%. Kemudian ada Sulawesi Tenggara ini 82,04% juga sama ya. Kemudian ada Kepulauan Riau itu 79,88%. Kemudian ada Provinsi Aceh ya. Ini progresnya sebesar 79,87%. Kemudian ada Nusa Tenggara Timur atau NTT ini 79,76%. Kemudian ada Provinsi Lampung ini 79,14%. Kemudian ada Sumatera Utara ini 77,77%. Kemudian ada Jambi ya, ini progresnya 77,59%. Kemudian wilayah DKI Jakarta ini berada di urutan ke-21 sahabat YouTube, progresnya sebesar 76,49%. Dan di Jawa Timur ya, ini berada di peringkat 22. Ini KPM-nya terbanyak kedua sahabat YouTube setelah Jawa Barat. Ini dengan total KPM sebesar 2.600.000 sekian. Ini progresnya yaitu 75,92%. Kemudian untuk wilayah Sumatera Barat ini progresnya 75,17%. Kemudian Provinsi Kalimantan Utara ini progresnya 74,06%. Kemudian Riau ya, Provinsi Riau ini 73,77%. Kemudian Sumatera Selatan 73,49%. Kemudian Sulawesi Selatan 73,12%. Kemudian Provinsi Banten ini 70,82%. Kemudian Kalimantan Barat ini 69,84%. Kemudian disusul oleh Provinsi Sulawesi Barat ini ada 69,75%. Kemudian ada Kalimantan Tengah ini 68,13%. Kemudian Kalimantan Timur 67,44%. Kemudian ada Sulawesi Tengah ini 65,41%. Kemudian Maluku Utara 64,77%. Kemudian ada Provinsi Maluku ini 60,67%. Kemudian Sulawesi Utara 51,80%. Kemudian Papua Barat 32,82%. Dan yang terakhir adalah Provinsi Papua sebesar prosentasenya yaitu 22,98% sahabat YouTube. Ya, jadi itu adalah progresnya mulai dari urutan pertama sampai dengan urutan terakhir, dan ini sudah selesai, sudah ditutup proses perbaikan datanya sahabat YouTube untuk periode ini ya. Jadi kemungkinan besar nanti setelah ini akan ada periode berikutnya untuk proses perbaikan data NIK supaya seluruhnya bisa 100% datanya terupdate ataupun diperbaiki sahabat YouTube ya. Itu progres perbaikan data NIK sampai dengan saat ini, dan saat ini dari pihak Pusdatin sedang mengolah data hasil perbaikan ini dan kemungkinan nanti akan diberikan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia yang nantinya akan diberikan ke KPPN untuk dilakukan proses pembayaran bagi yang belum cair sahabat YouTube. Jadi itu adalah jawabannya bagi sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat baik itu PKH, BPNT maupun BST yang bantuannya masih belum bisa cair karena masih terhambat proses ataupun perbaikan data sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, jadi tetap sabar bagi yang belum cair karena kemungkinan besar akan ada
termin-termin selanjutnya setelah tanggal 27 kemarin, sahabat YouTube. Karena saat ini Pusdatin ya itu tadi masih mengolah data hasil perbaikan data NIK dan juga nama di DTKS, sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi penting pada hari ini terkait dengan perkembangan proses pencairan bantuan PKH, BPNT maupun BST. Jadi yang sampai saat ini masih belum cair, tetap sabar dan sambil berdoa ya sahabat YouTube, semoga bisa dicairkan bantuannya. Dan progresnya dari mulai provinsi yang paling atas, progresnya paling bagus, hingga progresnya yang paling rendah sudah kita sampaikan. Oleh sebab itu kalau masih ada yang belum paham, silakan disimak lagi sahabat YouTube. Kira-kira di provinsi sahabat YouTube semua tinggal kira-kira berapa persen. Dan ini juga bisa menjadi tolak ukur bagi sahabat YouTube semua, kira-kira data sahabat YouTube semua ini sudah valid atau belum. Kalau belum valid ya sahabat YouTube juga harus prihatin, artinya sesuaikan ataupun cocokkan, validkan ke Dispenduk Capil. Yang masih belum EKTP segera dibuatkan EKTP-nya. Kalau kakaknya masih lama, segera buat kakak yang baru. Kalau ada anggota keluarga yang keluar dari kakak, segera mutakhirkan data kakaknya ya sahabat YouTube. Dan kalau ada yang masuk, misalkan ada yang lahir ya, balita lahir, ini juga segera buatkan kakaknya. Dan segera laporkan ke pendamping PKH-nya. Karena di pendamping PKH ini juga dicatat proses pemutakhiran data melalui aplikasi EPKH sahabat YouTube. Karena nanti kemungkinan ya ke depan antara DTKS, EPKH ini akan saling sinkron atau saling berkaitan sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu saja informasi pada video kali ini. Sebelum meninggalkan video kali ini, tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.